ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Itu dalam hal kecil. Saya kasih contoh, ngasih nama anak, memilih nama anak, apalagi dalam memilih pemimpin. Paham? Apalagi dalam memilih presiden. Ikuti para ulama. Nah, terus ulama yang bagaimana, Beb? Yang saya maksudkan itu ulama yang lurus, kalian ikuti. Ulama yang istiqomah, ulama yang nggak bisa disogok, ulama yang nggak bisa disuap, ulama yang tidak pernah mengkhianati umat. Pas sama jangan keluarganya ulama-ulama anjing. Kalau obatnya habis, kamu silahkan masuk ke RSJ. Loh, rumah Habib kok jiwa, bilang ulama anjing ya? Astagfirullah, Bahar, istighfar, syahadat. Kamu itu murtad, kamu itu. Orang kok disamakan dengan anjing. Bahar, ingat ya, mulai dari wali yang ada di tanah Jawa, yang ada di negara Indonesia ini ya, ilmunya tinggi ya, fasih dalam mengaji, tapi tidak pernah mulutnya menyatakan, menyamai ustadz atau ulama seperti anjing. Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Loh, Habib ngomong begitu. Iya, saya ngomong begitu. Kenapa? Ada yang nggak terima? Berarti ulama anjing itu kalau nggak terima itu. Belum juga dijelasin kenapa bisa jadi ulama anjing. Betul? Betul? Saudara-saudara, saya dulu pernah piara anjing karena saya suka binatang, saya suka hewan. Anjing itu kalau dikasih makan, kita kasih makan dia, dia tahu kita sebagai majikannya, dia nggak bakal khianat. Ayo saya tanya, kalian kasih makan anjing, itu anjing khianat nggak? Khianat nggak? Itu anjing nggak akan setia karena dia tahu majikan yang ngasih dia makan. Ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ada habib, Allah kasih anugerah, Allah kasih ilmu, tetapi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu, Allah kasih ilmu, tapi ilmu yang Allah kasih dia jadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Ulama-ulama. Astagfirullahaladzim. Bahar, walaupun ketu saya seperti ini, paling tidak saya masih bisa ngaji alif, ba, ta, masih bisa. Kamu tahu nggak apa artinya alif? Kamu tahu nggak apa maknanya alif? Kamu tahu nggak apa artinya ba? Kamu tahu nggak apa maknanya ba? Kamu tahu nggak apa artinya tak? Dan kamu tahu nggak apa maknanya tak? Ya, Bahar, saya doakan kamu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bahar ya. Buka Al-Quran surah Al-Imran ayat 18 sampai ayat 20. Di situ berbunyi, Qaimam bil qisti. Lalu dirangkai ke ayat surah An'am ayat 95 ya. Di sana ada jawabannya, dzalikumullahu fa anna tufakun. Dan apabila itu disatukan, qaimam bil qisti dzalikumullahu fa anna tufakun. Wahai Bahar, jangan melihat penampilan seseorang dan jangan melihat pakaiannya orang, karena pakaian itu hanyalah sebagaikan payung digunakan di saat hujan. Seperti kamu itu. Karena kalau soal masalah dukungan, ya, masalah beda pilihan, beda dukungan, beda jago,
kita tetap bersatu, tetap umat Nabi Muhammad SAW. Jangan mengadu domba, ya. Jangan-jangan orang-orang dulu, nah sebelum Dajjal itu keluar, jelmaan Dajjal itu keluar duluan, gitu. Astagfirullahaladzim. Saya kasihan sebenarnya. Saya salut sama Habib ini, salut. Karena seorang Habib, saya hanyalah seorang orang desa yang tidak begitu fasih dalam mengaji, Bib. Tapi akhlak saya terjaga, Bib, karena saya masih ingat apa yang disampaikan Rasulullah. Jika akhlaknya baik, maka sholatnya baik, sodakohnya baik, dalam ceramahnya baik. Walaupun, Bib, ya, beribu-ribu orang yang mendengar ceramahmu, tapi dengan mulut ada suara binatang, oh, 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 itu bukan ceramah, bukan dakwah namanya, Bib. Ya, itu termasuk adu domba lewat majelis, ya. Orang mau menuju ke surga itu memang tidak banyak, Bib. Tapi kalau orang menuju ke neraka itu berbondong-bondong. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya, Bib, ya, istighfar ya. Gini, Bib. Jika orang beristighfar 1 kali, astagfirullahaladzim min kulli taminadim wa atubu ilaihi, maka perasaan yang baik ke kanan, perasaan yang jelek ke kiri. Ketika beristighfar lagi, ini keterangan di surah An-Nisa, ya, itu ya peredaran darah normal. Ketika beristighfar lagi, detak jantung sehat. Jadi apa? Ketika orang menyampaikan dakwah, menyampaikan pidato, ya, atau memberi sesuatu, dia dengan ikhlas, ceramah dengan baik. Karena apa? Jangan-jangan Habib itu tadi lupa. Qala shola sodri wa yasirli amri wadun nutatan min lisan. Bib, kamu suatu saat kalau ceramahmu nanti kamu ditempelin sama malaikat Jibril nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu stroke. Saya orang desa, Bib, orang nggak punya apa-apa. Harta saya nggak punya, apalagi dunia. Itu saya, Bib. Tapi saya punya akhlak. Saya itu kasihan sama Habib. Demi Allah saya kasihan, Bib. Prihatin saya. Kenapa kok saya bilang demi Allah prihatin? Ya, karena Allah itu tidak melihat pangkatmu apa, ya. Kamu keturunan siapa? Kamu nasab siapa? Allah tidak pernah melihat kamu pakai jubah apa, Bib. Ketu seperti ini yang sudah debuk seperti ini, ya. Ini punya tanggung jawab di hadapan Allah, Bib. Kau apakan ketu itu? Kau buat apa? Baju yang kau pakai itu bukan untuk menghangat tubuh, Bib. Untuk menutupi aib. Seandainya, Bib, ya, seandainya kita semua kalau tidak ditutupin aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bib, kamu, Bib. Seandainya Allah menciptakan kamu tidak didasari dengan kulit ini, siapa yang sudi di depanmu? Mendekat aja tidak, kan apa? Mungkin darah campur nanah. Seperti keringat yang menetes, Bib. Kenapa kamu mulutnya seperti itu, Bib? Coba saya dengarkan lagi ceramahmu seperti apa. Awas kalau kamu mengatakan anjing lagi. Awas kamu. Coba, ayo ceramah lagi. Saya dengarkan. Yang jadi anjingnya pejabat, ulama-ulama yang jadi penjilatnya pejabat, ulama-ulama su yang berdiri kan? Depan pintu sudah. Kamu anjing lagi kan? Udah. Gak bagus, gak masuk sama saya. Gak lucu, Bib, gak lucu. Kamu sudah lupa apa yang diajarkan Rasulullah. Kamu lupa, kamu sudah dibutakan. Hatinya yang dibutakan, bukan matanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma absut alaina min barakatikah wa rahmatikah wa fadlikah wa rizkikah. Habib Bahar, ya Allah,
Berilah hidayah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Berdiri depan pintu kekuasaan dengan harapan pangkat, jabatan, tahta, perut, politik, uang, harta, amplop. Dia jadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Contoh, penguasa mau ini perkara halal, bagaimana caranya jadi haram. Nanti di penguasa, ini pejabat bilang sama ini ulama, Ustadz, Kiai, Habib, coba ini bagaimana caranya yang halal jadi haram. Oh siap. Ini ulama bakal cari-cari dalil gimana caranya yang halal jadi haram. Ustadz, Kiai, Habib, ini hal haram, coba deh gimana caranya biar jadi halal. Ini ulama bakal cari-cari dalil bagaimana caranya ini perkara haram jadi halal. Nanti adalah alasan limaslahatil ummah, untuk maslahat umat. Banyak udah alasannya. Kalimatul haq uridu bihal batil, kalimatnya benar, bawa ayat, bawa hadis, bawa bawa kaidah usul fikih, bawa istinbat hukum, tapi kalimat-kalimat yang benar dengan tujuan-tujuan yang batil. Saya tanya, ini khianat nggak sama Allah? Jawab yang keras, khianat nggak sama Allah? Khianat nggak sama Rasulullah? Berarti ulama apa? Ulama apa? Ulama apa? Woi masyarakat Kuningan, berarti ulama apa? Bukan anjing, lebih anjing dari anjing udah dibilangin. Nah, maksud saya dalam memilih pemimpin jangan ikuti ulama-ulama seperti itu, tapi ikuti ulama yang lurus, ikuti ulama yang istiqomah. Saudara-saudara, saya tanya kepada kalian semua, jawab yang keras. Apakah pernah imam besar Habib Rizik meninggalkan umat? Apakah pernah? Apakah pernah beliau mengkhianati umat? Habib Hanif pernah meninggalkan umat? Pernah khianati umat? Saya pernah meninggalkan umat? Pernah mengkhianati umat? Kemarin digelar ijtima ulama. Itu ulama yang hadir se-Indonesia. Mereka datang dari daerahnya masing-masing, dari kampungnya masing-masing, ongkos sendiri. Yang naik pesawat beli tiket sendiri, yang naik bis beli tiket sendiri, hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri. Nggak ada cerita, saudara-saudara. Jadi ada dua ulama. Ada ulama yang dimana capres ngasih dia uang. Ustadz, Kiai, Habib, nih saya kasih uang, gimana caranya suara umat ke saya. Ada yang begitu. Nah, di sisi lain ada ulama yang dimana dia yang mengeluarkan uang, mengorbankan uang, harta, dia korbankan tenaga, pikiran, keringat, keliling, dakwah ke sana kemari untuk menyampaikan kepada umat, mengajak umat untuk memilih presiden yang dipilih dalam hasil ijtima ulama. Di situ ada ahlul halli wal adli. Tahu ahlul halli wal adli? Tahu nggak? Tahu nggak? Saya nggak usah jelasin, panjang kalau mau saya jelasin. Intinya ahlul halli wal adli ini mereka yang mengangkat, mereka juga yang bisa memutuskan atau membatalkan. Itu intinya itulah. Yakni kalau dalam kitab itu dijelaskan ahlul halli wal adli du syauka wasatwa alladzina iltafan nas haulahum minal ulama war ru'asa wa wujuhun nas ila akhir, sampai akhir. Panjang penjelasannya kalau mau saya jelaskan. Paham? Nah, saudara-saudara, para ulama ahlul halli wal adli, andaikan ada dua pilihan capres, dua-duanya baik atau tiga-tiganya baik, mungkin nggak kita pilih tiga-tiganya? Nggak mungkin kan? Maka para ahlul halli wal adli mereka akan bermusyawarah, mengeluarkan tenaga, pikiran semua. Mereka lihat sebab akibat, mereka bakal cari tahu latar belakang apa semuanya, sehingga kalau ada tiga pilihan, tiga-tiganya baik, mereka akan memilih yang paling baik. Terus gimana Beb kalau tiga-tiganya bangsat?
Kalian gak usah heran, saya emang orangnya begini. Kalau ngomong bangsat ya bangsat, nggak ada urusan saya orangnya. Kalau nggak mau dengan ucapan saya yang kasar ya jangan ngundang saya, gitu aja. Nggak usah repot-repot. Jadwal saya penuh sampai 2027. Kalau bukan Kiai Oyo nggak bakal saya datang kemari, saudara-saudara. Dan saya juga emang udah lama nggak ceramah di Kuningan, udah berapa tahun ya. Terakhir nggak tahu acara di mana itu, lupa. Terakhir di mana? Mana? Di mana itu? Ente nyawa aing. Paham? Nah terus kalau tiga-tiganya bangsat, tiga-tiganya buruk, tiga-tiganya biadab, saya tanya, pilih nggak? Pilih nggak? Nah, ada yang bilang pilih, ada yang bilang enggak. Inilah makanya ngaji biar tahu. Tetap harus milih. Sebab kenapa? Kalau kalian nggak pilih, bisa jadi yang jadi presiden yang paling banyak kebangsatannya, keburukannya dan kebiadabannya. Betul? Betul? Berarti tetap harus Nah, suara-suara kalian yang akan menentukan nasib bangsa ke depan, nasib negara ke depan, nasib Indonesia ke depan berada pada suara-suara kalian. Indonesia ke depan akan menjadi negara yang baik atau negara yang buruk, negara yang negara yang memiliki pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim, pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang jujur atau pemimpin yang pendusta. Itu semua tergantung dari suara-suara kalian, karena suara-suara kalian yang menentukan nasib negara, bangsa dan pemimpin Indonesia ke depan. Maka jangan sampai suara-suara kalian bisa dibeli oleh tangan-tangan kotor para pengkhianat-pengkhianat bangsa, saudara-saudara. Kemarin telah ditentukan dalam ijtima ulama bahwasanya beliau-beliau telah menyetujui, telah mengeluarkan bahwasanya capres yang dipilih oleh umat Islam, capres yang dikeluarkan dalam ijtima ulama adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saudara-saudara. Kalian dengar nama Anies, dengar nama Muhaimin, jangan senang dulu, belum selesai saya. Saudara-saudara, saya dari 6 bulan yang lalu belum digelar ijtima ulama, saya sudah keliling Indonesia. Saya satu malam ceramah itu paling sedikit 5 tempat, 4 tempat. Hitunglah satu tempat paling sedikit yang hadir 10.000. Berarti satu malam itu bisa 40.000 atau 50.000. Udah dihitung selama 6 bulan. Bulan sekarang belum dihitung, bulan depan belum dihitung. Itu total jumlah 7.800.000, saudara-saudara. 7.800.000 itu adalah saya yang ceramah, belum Ustadz Kiai Habaib yang lain, belum umat yang lain. Saya hadiahkan untuk mereka berdua. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Akan tetapi ingat, saya peringatkan, hei Anies Baswedan, hei Muhaimin Iskandar, saya akan keliling Indonesia. Saya akan menyerukan, mengajak umat, rakyat, masyarakat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, untuk memilih kalian berdua sebagai presiden dan wakil presiden. Harta saya keluarkan, harta saya korbankan, keringat saya tumpahkan, kalau perlu darah saya tumpahkan. Tapi ingat, kalau nanti kalian jadi presiden dan wakil presiden, terus kalian khianati bangsa, khianati rakyat, khianati masyarakat, khianati ulama, maka demi Allah, saya Bahar bin Smith, orang pertama yang akan melawan kalian dari kursi kepresidenan kalian, saudara-saudara. Ini belum selesai, itu baru selesai.